Alhamdulillah, semoga sobatku dalam keadaan baik selalu sehat penuh bahagia, diberi kemudahan dan kelancaran dalam beraktivitas penuh semangat. Saya Saddam Hussein akan menyajikan kisah tentang perjalanan spiritual biarawati menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Malam itu, Suster Rahayu duduk termenung di sudut kamarnya yang sederhana di asrama Sekolah Tinggi Teologi, STT, di Jawa Timur. Wajahnya yang ayu, dengan mata bening khas perempuan Jawa, tampak menyeratkan kegelisahan yang tak biasa. Hatinya diliputi pergolakan batin yang semakin hari semakin sulit ia redam. Ia menghela napas panjang, menatap Bible di hadapannya. Sebagai mahasiswi STT, ia telah ditempa dengan berbagai doktrin ketat. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa iman tidak boleh dipertanyakan, bahwa setiap ayat dalam Bible harus diterima tanpa ragu. Namun, semakin dalam ia mempelajarinya, semakin banyak pertentangan yang ia temukan, ayat yang saling berbenturan, kisah yang tidak selaras dengan akal sehatnya. Lebih dari itu, ada satu hal yang selama ini terus ditanamkan dalam pikirannya. Islam adalah musuh. Islam adalah agama yang harus dikritik, dicari kelemahannya, dan dipatahkan argumentasinya. Setiap kali mata kuliah perbandingan agama diadakan, ia dan teman-temannya diajarkan untuk menemukan kesalahan dalam Islam. Namun, ada sesuatu yang mulai mengusik nuraninya. Semakin ia mendalami Islam dengan tujuan mencela, semakin ia menemukan keindahan dalam ajaran yang dipelajari. Ada logika, ada keselarasan, ada sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini diajarkan di STT. Tapi ia menolak perasaan itu. Ia meneguhkan hati, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah ujian imannya. Namun, semakin ia menolak, semakin hatinya terasa gelisah. Malam itu, ia berusaha menenangkan diri dengan berdoa. Ia merapalkan doa-doanya dengan khusyuk, memohon agar kegelisahannya diangkat, agar ia diberi keteguhan hati dalam imannya. Tapi entah mengapa, semakin ia berdoa, semakin hatinya terasa kosong. Lalu, di tengah kesunyiannya, terdengarlah suara itu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Azan subuh berkumandang dari masjid yang letaknya tak jauh dari asrama. Suara itu menggema lembut, merayap ke dalam jiwanya, menelusup ke relung hati yang paling dalam. Ada sesuatu dalam panggilan itu yang membuatnya terdiam. Dadanya mendadak sesak. Ada getaran aneh yang tak ia mengerti. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak paham mengapa hatinya tiba-tiba begitu tersentuh. Apa ini? Bisiknya pelan. Tangannya gemetar, meremas selimut yang menyelimuti tubuhnya. Ia merasa sesuatu yang asing, bukan ketakutan, bukan kebingungan, tapi lebih seperti rasa haru yang mendalam. Ia tak bisa mengabaikannya. Hari itu menjadi titik awal pergolakan besar dalam hidupnya. Sejak mendengar azan itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai mencari, mulai bertanya, mulai menggali dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan niat untuk menyerang, tapi dengan hati yang ingin memahami. Namun, pencariannya ini harus ia sembunyikan. Ia tahu, jika ada satu saja orang di komunitasnya yang mengetahui kegelisahannya, maka ia akan dicap sebagai pengkhianat. Maka, ia pun memulai perjalanan mencari kebenaran dalam diam. Sejak malam itu, Rahayu merasakan ada yang berubah dalam dirinya. Suara azan subuh yang menyentuh hatinya menjadi titik awal perjalanan spiritual yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam, bukan lagi untuk mencari kelemahan, tetapi untuk memahami apa yang membuat hatinya tergerak. Dengan hati-hati, Rahayu meminjam Al-Quran terjemahan dari perpustakaan umum, memastikan tidak ada yang mengetahui ketertarikannya yang baru ini. Ia membaca setiap ayat dengan seksama, mencoba memahami maknanya. Semakin ia membaca, semakin ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Ia harus menyembunyikan pencariannya dari rekan-rekan dan para pengajar di STT. Setiap hari, ia hidup dalam ketakutan akan ketahuan,
Namun semangatnya untuk menemukan kebenaran mengalahkan rasa takut itu. Suatu hari, saat sedang membaca Al-Quran di taman kampus, Rahayu didatangi oleh seorang mahasiswa bernama Ahmad. Ahmad adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang sering menggunakan taman yang sama untuk membaca. Melihat Rahayu membaca Al-Quran, Ahmad terkejut namun berusaha untuk tidak menunjukkan rasa penasarannya. "Assalamualaikum," sapa Ahmad dengan sopan. Rahayu terkejut dan segera menutup Al-Quran yang sedang dibacanya. "Waalaikumsalam," jawabnya ragu. Ahmad tersenyum. "Maaf jika saya mengganggu. Saya melihat Anda membaca Al-Quran. Apakah Anda seorang Muslim?" Rahayu menggeleng. "Tidak, saya hanya mencoba memahami isinya." Ahmad mengangguk. "Jika Anda membutuhkan bantuan atau memiliki pertanyaan, saya siap membantu." Percakapan singkat itu menjadi awal dari pertemanan mereka. Ahmad membantu Rahayu memahami ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan konsep-konsep dasar dalam Islam. Dari Ahmad, Rahayu belajar tentang tauhid, sholat, puasa, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Semakin banyak yang ia pelajari, semakin ia merasakan kedamaian dalam hatinya. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan konflik batin yang semakin kuat. Ia tahu bahwa keputusannya untuk mendalami Islam akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Suatu malam, setelah berbulan-bulan bergulat dengan perasaannya, Rahayu memutuskan untuk bersujud dan berdoa. Ia memohon petunjuk dari Tuhan tentang jalan yang harus ia tempuh. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia merasakan beban yang begitu berat di pundaknya. Keesokan harinya, dengan tekad yang bulat, Rahayu menemui Ahmad dan menyatakan keinginannya untuk memeluk Islam. Ahmad terkejut namun juga bahagia mendengar keputusan Rahayu. Ia mengajak Rahayu ke masjid terdekat untuk bertemu dengan imam dan mengucapkan syahadat. Dengan hati yang berdebar, Rahayu mengucapkan kalimat syahadat di hadapan imam dan beberapa saksi. Air mata kebahagiaan mengalir saat ia resmi menjadi seorang muslimah. Namun, ia sadar bahwa perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah mengucapkan syahadat, Rahayu merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia sadar bahwa perjalanan barunya sebagai seorang muslimah akan penuh dengan tantangan. Keputusannya untuk memeluk Islam harus ia rahasiakan sementara waktu, mengingat lingkungan STT dan keluarganya yang sangat konservatif. Hari-hari berlalu dengan penuh kewaspadaan. Rahayu belajar sholat dan membaca Al-Quran secara diam-diam, seringkali dibantu oleh Ahmad. Mereka bertemu di tempat-tempat yang tidak mencolok untuk menghindari kecurigaan. Ahmad selalu memberikan dukungan moral dan spiritual, menyadari betapa beratnya ujian yang dihadapi Rahayu. Suatu hari, tanpa diduga, salah satu rekan sesama biarawati menemukan Al-Quran terjemahan di kamar Rahayu. Kabar tersebut segera menyebar, menimbulkan kegemparan di kalangan para pengajar dan mahasiswa STT. Rahayu dipanggil oleh pimpinan STT untuk memberikan penjelasan. "Rahayu, apa yang kami dengar ini benar? Kamu mempelajari Al-Quran?" tanya pimpinan dengan nada tajam. Dengan tenang, Rahayu menjawab, "Benar, Bapak. Saya mempelajarinya untuk memahami lebih dalam tentang agama lain." "Apa tujuanmu sebenarnya? Apakah kamu meragukan imanmu sendiri?" Rahayu terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya hanya mencari kebenaran, Pak." Pernyataan itu membuat suasana ruangan menjadi tegang. Pimpinan STT memutuskan untuk menangguhkan status mahasiswa Rahayu hingga waktu yang tidak ditentukan. Ia diminta untuk meninggalkan asrama dan kembali ke rumah orang tuanya. Kepulangan Rahayu ke rumah membawa duka bagi keluarganya. Orang tuanya merasa kecewa dan malu. Mereka tidak mengerti mengapa putri mereka yang selama ini taat bisa terjerumus mempelajari agama lain. Tekanan demi tekanan datang dari keluarga dan masyarakat sekitar. Namun, di tengah cobaan tersebut, Rahayu tetap teguh pada keimanannya. Ia terus belajar dan mendalami Islam dengan bimbingan Ahmad dan komunitas Muslim setempat. Perlahan, ia mulai mengenakan hijab sebagai identitas barunya.
Keputusan Rahayu untuk berhijab menambah tekanan dari keluarganya. Mereka menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap tradisi dan keyakinan keluarga. Namun, Rahayu tetap sabar dan berusaha menjelaskan alasannya dengan lembut. Waktu berlalu, dan ketegangan di keluarga Rahayu mulai mereda. Mereka melihat ketulusan dan perubahan positif dalam diri Rahayu sejak memeluk Islam. Meskipun belum sepenuhnya menerima, mereka mulai menghormati pilihan Rahayu. Perjalanan Rahayu sebagai mualaf penuh dengan ujian dan pengorbanan. Namun, dengan keteguhan iman dan dukungan dari orang-orang terdekat, ia berhasil melewati segala rintangan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang arti mencari kebenaran dan keberanian mengikuti hati nurani. Setelah melalui berbagai ujian dan cobaan, Rahayu menemukan kedamaian dalam keimanannya sebagai seorang muslimah. Namun, perjalanan spiritualnya tidak berhenti di situ. Ia merasa terpanggil untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang telah ia peroleh kepada orang lain, terutama mereka yang masih mencari kebenaran. Dengan dukungan dari komunitas muslim setempat, Rahayu mulai terlibat dalam berbagai kegiatan dakwah. Ia memberikan ceramah dan diskusi tentang perjalanannya menemukan Islam, serta menjelaskan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami. Kisahnya yang inspiratif menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang non-muslim. Suatu hari, Rahayu diundang untuk berbicara di sebuah seminar tentang perbandingan agama di universitas ternama. Di sana, ia bertemu dengan seorang mahasiswa teologi bernama Maria yang sedang mengalami kebimbangan serupa dengan yang pernah ia alami. Maria mendekati Rahayu setelah seminar dan berkata, "Kisah Anda sangat menginspirasi. Saya juga merasakan kegelisahan dalam iman saya dan ingin memahami lebih dalam tentang Islam. Bisakah Anda membantu saya?" Dengan senang hati, Rahayu menerima permintaan Maria. Mereka mulai bertemu secara rutin untuk berdiskusi dan mempelajari Al-Quran bersama. Rahayu berbagi pengalaman dan pengetahuannya, sambil memberikan ruang bagi Maria untuk menemukan jawabannya sendiri. Perlahan namun pasti, Maria mulai merasakan kedamaian yang sama seperti yang dirasakan Rahayu. Setelah beberapa bulan, Maria memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan ini membawa kebahagiaan bagi Rahayu, karena ia melihat bagaimana perjalanannya dapat membawa cahaya bagi orang lain. Kisah Rahayu dan Maria menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa pencarian kebenaran adalah hak setiap individu, dan bahwa hidayah dapat datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Melalui perjalanan hidupnya, Rahayu menunjukkan bahwa meskipun jalan menuju kebenaran penuh dengan rintangan dan cobaan, dengan keteguhan hati dan niat yang ikhlas, seseorang dapat menemukan cahaya keimanan dan membagikannya kepada dunia. Hari-hari Rahayu sebagai muslimah terus berjalan dengan tantangan yang semakin besar. Setelah berhasil membantu Maria menemukan Islam, hatinya merasa lebih tenang, tetapi ia sadar bahwa cobaan tidak berhenti di situ. Suatu hari, ia menerima panggilan dari keluarganya di Surabaya. Ibunya jatuh sakit dan ingin bertemu dengannya. Meskipun ada rasa takut akan reaksi keluarganya, Rahayu merasa ini adalah saat yang tepat untuk kembali dan mencoba membangun jembatan kasih sayang dengan orang tuanya. Setibanya di rumah, Rahayu mendapati ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi wanita yang telah membesarkannya. Ia menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Ibu!" Rahayu berbisik, menahan air mata. Sang ibu membuka mata perlahan, lalu melihat putrinya yang kini telah mengenakan hijab. Wajahnya berubah sendu. "Kamu benar-benar sudah berubah, Nak." Suara ibunya lemah. Rahayu mengangguk. "Bu, ini jalan yang aku yakini. Aku tetap anakmu, aku tetap mencintai ibu dan ayah." Namun, ayahnya yang selama ini diam mulai bersuara. "Kamu telah menghancurkan nama baik keluarga, Rahayu. Apakah kamu tahu betapa besar rasa malu ini bagi kami?" Hati Rahayu seperti disayat sembilu. Ia tahu ini akan sulit, tetapi mendengar kata-kata ayahnya tetap membuatnya terluka. "Saya tidak berniat mempermalukan keluarga, Ayah. Saya hanya mencari kebenaran."
Tidak ada kebenaran di luar ajaran kita. Ayahnya membentak, membuat suasana ruangan menjadi tegang. Rahayu mencoba menjelaskan dengan lembut, tetapi keluarganya tidak mau mendengarkan. Bahkan, saudara-saudaranya mulai menghindarinya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, dikucilkan dan diancam. Beberapa hari kemudian, seorang pendeta dari gereja tempat ia dibesarkan datang ke rumah. Ia membawa beberapa orang anggota gereja yang mengenal Rahayu sejak kecil. Kami datang untuk mengembalikanmu ke jalan yang benar, Rahayu, ujar pendeta itu. Mereka membujuknya dengan berbagai cara, mulai dari mengingatkan kenangan masa kecil hingga memberikan ancaman halus. Kamu bisa kehilangan semua ini. Keluarga, masa depan, warisan. Apakah kamu siap menanggung akibatnya? Rahayu menghela napas panjang. Saya sudah membuat keputusan, Pastor. Keyakinan ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya ingkari. Kamu sudah terpengaruh oleh ajaran sesat. Salah seorang jemaat berteriak. Tidak, saya justru telah menemukan cahaya yang selama ini saya cari. Pendeta itu memandangnya dengan tatapan kecewa. Jika begitu, maka kamu bukan lagi bagian dari kami. Setelah kejadian itu, Rahayu merasa semakin dikucilkan. Bahkan, orang-orang di sekitar rumah mulai berbisik-bisik saat ia lewat. Beberapa temannya dari masa lalu mengiriminya pesan dengan nada kasar. Namun, ia tetap teguh. Ia tahu, setiap orang yang mencari kebenaran pasti akan diuji. Harapan di tengah kesulitan. Di tengah tekanan yang begitu berat, ada satu hal yang membuatnya tetap kuat. Hubungannya dengan Allah. Di setiap sujudnya, ia memohon kekuatan. Ia membaca Al-Quran setiap malam, mencari ketenangan di dalam firman-Nya. Suatu hari, Maria, sahabatnya yang juga seorang mualaf, datang berkunjung. Kamu tidak sendirian, Rahayu. Kami ada untukmu, katanya sambil menggenggam tangan Rahayu. Ahmad, yang sejak awal membimbingnya, juga memberikan dukungan. Jika kamu butuh tempat tinggal atau bantuan apapun, kami siap membantumu. Rahayu tersenyum, meskipun air matanya mengalir. Ia sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan mundur. Ia telah menemukan kebenaran, dan tidak ada yang bisa mengubah hatinya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah menghadapi berbagai penolakan dan cobaan dari keluarganya, Rahayu menyadari bahwa meskipun ia telah menemukan kedamaian dalam Islam, hubungan darah dan kasih sayang keluarga tetaplah penting. Ia memutuskan untuk tidak menyerah dan berusaha membangun kembali jembatan kasih sayang dengan keluarganya. Rahayu mulai mengunjungi ibunya secara rutin, membawa makanan, dan membantu merawatnya tanpa membahas perbedaan agama. Ia menunjukkan bahwa meskipun keyakinannya berubah, cintanya kepada keluarga tetap sama. Suatu hari, saat sedang menyuapi ibunya, sang ibu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Rahayu, kenapa kamu masih peduli pada kami setelah semua yang terjadi? Tanya ibunya. Rahayu tersenyum lembut. Bu, Islam mengajarkan untuk menghormati dan mencintai orang tua, apapun yang terjadi. Saya tetap anak ibu dan ayah. Perlahan, sikap keluarganya mulai melunak. Ayahnya yang sebelumnya keras mulai menerima kehadiran Rahayu kembali di rumah. Saudara-saudaranya pun mulai berinteraksi dengannya seperti dulu. Suatu malam, saat keluarga berkumpul, ayahnya berbicara. Rahayu, meskipun kami belum sepenuhnya memahami keputusanmu, kami melihat ketulusanmu. Kami ingin mencoba memahami lebih banyak tentang keyakinanmu. Hati Rahayu berbunga-bunga. Ia tidak pernah memaksakan keyakinannya, tetapi melihat keluarganya ingin memahami Islam membuatnya bahagia. Dialog antaragama. Rahayu mengundang Ahmad dan Maria untuk datang ke rumahnya dan berdialog dengan keluarganya. Mereka berbicara tentang kesamaan dan perbedaan antara Islam dan Kristen dengan penuh rasa hormat. Ayahnya bertanya, apa yang membuatmu yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar, Rahayu? Rahayu menjawab dengan tenang, saya menemukan kedamaian dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran saya.
Islam memberikan saya pemahaman yang logis dan spiritual. Membangun toleransi dan pengertian. Melalui dialog dan interaksi yang terus-menerus, keluarga Rahayu mulai memahami bahwa perbedaan keyakinan tidak harus memutuskan tali kasih sayang. Mereka belajar untuk menghormati pilihan Rahayu, dan Rahayu pun menghormati keyakinan mereka. Kisah Rahayu menjadi inspirasi di komunitasnya. Ia menunjukkan bahwa dengan kasih sayang, kesabaran, dan pengertian, perbedaan dapat dijembatani, dan harmoni dapat tercipta. Perjalanan Rahayu mengajarkan bahwa menemukan kebenaran adalah hak setiap individu, tetapi menjaga hubungan dan kasih sayang dengan keluarga adalah kewajiban yang harus dijaga. Dengan kesabaran dan ketaatan yang tulus ikhlas, Rahayu terus menunjukkan akhlakul karimah dalam setiap tindakannya. Ia berharap sikapnya dapat meluluhkan hati kedua orang tuanya dan membuka jalan bagi hidayah Allah Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, kedua orang tua Rahayu mulai merasakan ketulusan dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh putri mereka. Mereka melihat bagaimana Rahayu tetap berbakti, menghormati, dan merawat mereka tanpa memandang perbedaan keyakinan. Suatu malam, saat keluarga berkumpul di ruang tamu, ayah Rahayu berkata, "Nak, kami melihat perubahan besar dalam dirimu. Kamu menjadi lebih sabar, penyayang, dan penuh perhatian. Apa yang membuatmu seperti ini?" Rahayu tersenyum lembut dan menjawab, "Ayah, Ibu, semua ini adalah ajaran Islam. Islam mengajarkan untuk berakhlak mulia dan berbakti kepada orang tua." Pernyataan Rahayu menimbulkan rasa ingin tahu dalam hati kedua orang tuanya. Mereka mulai bertanya tentang ajaran Islam, dan Rahayu dengan sabar menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ibu Rahayu berkata, "Jika Islam mengajarkan kebaikan seperti yang kamu tunjukkan, kami ingin tahu lebih banyak." Rahayu merasa haru mendengar perkataan ibunya. Ia pun mengajak kedua orang tuanya untuk menghadiri kajian Islam bersama Ahmad dan Maria. Setelah beberapa kali mengikuti kajian dan berdiskusi, hati kedua orang tua Rahayu mulai terbuka. Mereka merasakan kedamaian dan kebenaran dalam ajaran Islam. Suatu hari, ayah Rahayu berkata, "Nak, kami telah melihat dan merasakan sendiri keindahan Islam. Kami ingin memeluk agama yang telah memberimu cahaya dan ketenangan." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Rahayu. Ia bersyukur kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Kebahagiaan yang tiada tara. Dengan bimbingan Ahmad dan komunitas muslim setempat, kedua orang tua Rahayu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Momen itu menjadi puncak kebahagiaan bagi Rahayu, melihat orang tuanya menerima cahaya kebenaran. Keluarga mereka kini hidup dalam harmoni dan keimanan yang sama. Perjalanan Rahayu membuktikan bahwa dengan kesabaran, ketaatan, dan akhlakul karimah, Allah dapat membuka hati siapa saja untuk menerima hidayahnya. Kisah Rahayu dan keluarganya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka menunjukkan bahwa perubahan yang dimulai dari diri sendiri, disertai dengan akhlak mulia, dapat membawa dampak besar bagi orang-orang di sekitar. Semoga kita semua dapat meneladani kesabaran dan ketulusan Rahayu dalam menyebarkan kebaikan dan menjadi jalan bagi hidayah Allah Ta'ala. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif kehidupan kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di video kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.